Aduh, kemana aja nih? Janjian dari tadi tuh gak muncul-muncul. Ini adik-adikku ini. Sibuk banget ya kayaknya nih sekarang ini. Sehari-hari sibuk kali ya. Janjian dari tadi kagak muncul-muncul. Katanya mau ngopi bareng. Kok gak muncul-muncul? Hai Irwan. Halo Ci. Hai Pagi. Pagi Ci. Pagi. Sorry. Kita ini ya, kita salaman begini ya, lagi COVID nih ya. Ya. Duduk yuk. Gimana nih? Pengusaha sukses, sibuk sekali ya. Amin. Ya, pesen-pesen dulu. Kita ngopi-ngopi ya. Oke. Sip. Ini yang enak apa Ci menunya di sini? Kopinya enak. Ada cappuccino. Sapu yang bisa bersih-bersih. Nah, cappuccino. Wow. Oke. Ini mesti cari kopi plus clover honey. Nah, itu Khusus yang paling ini. enak nih. Ya. Ayo silakan pesen-pesen nih. Wah, saya ditraktir Oke. sama nih. Sip. Wah, gimana nih? Kok telat sih? Iya. Macet ya? Enggak sih, sorry, ada biasalah proyek besar nih. Awal tahun kita lagi ngerjain proyek gede. Wow, segede apa itu? Gede Ci. Orang nilainya aja sekitar 3,4 M loh proyeknya kita. Duit? Ya duit nanti masa daun kopi. Duit 3,4 M? Gile, gede apa? 3,4 M. Coba. Ini kalau ngedengar duit ini, telinganya ini langsung berdiri nih. Langsung berdiri ya Ci ya. Iya. Kita kan ada proyek Ci tahun ini. Jadi kita itu proyeknya dikerjakan 1 tahun ini selama 1 tahun. Nah itu nilainya total 3,4 M sih. Wow, menarik. Cici bisa joinan kalau mau. Wah, kalau ngedengar duit sih, aku sih mau aja nih. Wah, gimana tapinya? Aku kan nggak ngerti gimana caranya. Nanti dijelasin. Tenang sih. Nanti kita akan adakan sesi khusus untuk mencari tahu caranya dapat 3,4 M di tahun ini. Asik. Minumannya datang yuk, kita minum dulu yuk, sama-sama yuk. Oke. Yo. Minum dulu ya. Yo. Masih kosong. Tadi disiapin sama bartendernya. Oh. Waduh. Itu Pak Irwan orderannya khusus sekali ya, sampai satu gentong dia. Ya, go green sih. Jadi pakai tumblernya HDI. Itu go green kita. Ini bener-bener nih ya. Jadi udah langsung. Ya, udah langsung ya punya kopinya di situ. Khusus ya untuk Pak Irwan. Ngomong-ngomong nih, aku mau tanya nih sama kalian berdua. Udah lama banget kan juga nggak ketemu ya. Boleh. Terakhir Cici tahu kan Irwan kan kerja di lautan luas ya. Lalu di BCA ya? Ya Ci, di BCA. Kok tiba-tiba nih ada sliweran ini, katanya ini kalian berdua ini kok tiba-tiba yang namanya resign loh. Waduh, aku juga sampai bingung juga nih. Kok tahu sudah lama nggak ketemu? Ya apa toh? Siapa yang nggak kenal sama Irwan? Siapa yang nggak kenal sama Daniel? Ya, namanya Irwan itu kan barang langka. Ya langka sih cuma satu sih. Kalau banyak nanti repot. Iya nih, ngomong-ngomong nih, waduh, sekarang ini kan zaman cepet banget ya. Jadi berita itu cepet banget menyebar. Jadi walaupun saya kolonial gitu ya, kok tiba-tiba ada seliweran begitu itu. Jadi ya istilahnya ya aku juga pengen tahu nih ya. Sorry, waktu terakhir kerja itu Irwan tuh di bagian apa ya, Wan?
SMCP penjualan nasional juga ekspor ke beberapa negara dan ya ngatur distributor untuk menjual barang-barang yang diproduksi pabrik. Wah, artinya distributornya distributor lah gitu ya kalau saya orang awam dengar. Langsung dari pabrik ke distributor. Nah, karena kita juga langsung ke end user, tapi banyak menggunakan distributor juga. Gitu. Wah, itu pasti kerjaan yang prestisius nih ya. Wah, pasti ininya juga gede banget dong ya. Lah, ngapain kalau udah kayak gitu resign coba? Ya itu berarti jadi panjang sebenarnya ceritanya. Jadi memang sebagai karyawan pasti nggak ada yang ngomong nggak nyaman juga ya. Saya nggak bilang jadi karyawan itu nggak enak, nggak. Saya udah ngerasain nggak mungkin kalau nggak nyaman saya 14 tahun lebih lah, hampir 17 tahun bertahan sebagai karyawan. Bayangkan sih perjalanan dinas di cover, boleh pilih hotel, kemudian ya semuanya di cover, asuransi pun di cover. Nah, itu membuat saya nyaman awalnya. Sampai suatu saat saya berpikir, kalau ini semua selesai, terus apa yang mau saya lakukan di usia pensiun saya? Ya. Belum lagi aturan-aturan pensiun semakin lama, saya lihat kok semakin diperkecil. Nah, saya punya anak dua. Saya harus memikirkan ketika mereka nanti selesai kuliah, atau katakanlah mereka sudah cukup dewasa, mereka mesti ngapain? Nah, awalnya saya sempat kepikiran dengan kerja 14 tahun, saya mau jadi konsultan. Kan lumayan ya, bisa atur waktu, saya pikir, dan sebagainya. Ternyata nggak juga. Saya lihat beberapa teman saya jadi konsultan, traveling terus. Dan begitu dia berhenti kerja, nggak dapat uang. Nah, kemudian saya mencoba mencari, ada nggak bisnis yang oke nih, yang sesuai dengan bidang saya. Masalahnya saya terlalu lama di bidang sales marketing, saya nggak tahu finance, nggak tahu pajak, dan sebagainya lah. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Sampai satu kali saya dengar dari orang terdekat saya, dari istri saya, ada yang namanya bahasa kerennya network marketing. Nah, itu dari situ saya pelajari, ternyata menarik sih. Jadi selain apa namanya resikonya rendah, pendapatannya pun potensinya besar. Gitu. Nah, saya melihat ya sudah, ini saya ambil jadi sebuah pilihan. Iya, keren banget ya. Jadi seorang Irwan yang istilahnya dalam tanda kutip, yang istilahnya dalam zona nyamannya dia itu melihat yang ada potensi yang lain sehingga akhirnya memutuskan untuk resign. Ini Cici juga pengen tahu juga nih perusahaannya nih kayak model-model apa sih nanti ya kita ngobrol. Ini nih yang satu lagi nih, adikku yang satu lagi nih ya, Daniel ya. Wah, udah saya dengar juga posisinya terakhir waktu kemarin ini kan saya dengar, wah udah enak sih, aku ini udah bisa kerja nih apa segala macam. Oh tiba-tiba dalam tanda kutip kok bisa resign itu loh. Ya saya juga bingung ya. Coba gimana sih ceritanya ini kalian ini kok bisa sekarang ini dalam satu istilahnya dalam satu wadah ya dua-duanya ini saya juga curiga juga ini karena COVID atau kayak gimana enggak ya gitu ya. Bisa nggak Dania ceritain sih kenapa sih waktu itu Dania terakhir kerjain apa ya? Aku terakhir di itu di bank, jadi bank swasta terbesar di Indonesia. Jadi ya pasti teman-teman tahu lah kalau sudah di bank swasta. Dan memang aku kan dulu sebagai karyawan tetap ya, jadi memang masuk kerja di situ itu terkenal sulit, seleksinya ketat. Nah, dan tidak banyak yang bisa jadi karyawan tetap. Nah, ketika saya masuk jadi karyawan tetap, saya jadi di bagian customer service ya. Ya memang beda dengan Pak Irwan di bagian marketing. Kalau saya bagian handling nasabah, jadi terutama nasabah-nasabah itu yang duitnya banyak gitu ya. Itu kalau ada komplain atau apa, itu pasti larinya ke saya. Jadi bagian dimarahin lah salah satunya, Ci. Ya, jadi salah satunya yang nerima komplain dan sebagainya itu Daniel ya. Tapi berhubung mereka kaya ya udahlah, pokoknya telinganya tutup aja. Ya, jadi dari situ tuh aku melihat kan banyak nasabahku itu orang-orang kaya-kaya itu ternyata mereka Ci ya punya persamaan loh Ci. Tahu nggak persamaannya apa? Mereka sama-sama tidak bekerja sebagai karyawan Ci. Oh. Iya. Jadi makanya kenapa tertarik ya?
Jadi saya mikir, Ci, kok ini orang-orang itu rata-rata punya usaha, entah ini, usaha itu. Memang ada beberapa yang dari karyawan, tapi setelah itu mereka memutuskan terjun ke dunia usaha sampai akhirnya mereka bisa jadi sebesar itu gitu loh. Nah, dari situlah saya mulai mikir, wah berarti nggak mungkin ya jadi karyawan itu bisa punya uang banyak gitu ya. Nah, dari situlah Ci mulai kepikir peluang bisnis apa yang bisa didapat. Nah, sampai suatu ketika dulu saya ditawarin mantan pacar saya, Ci. Nah, jadi mantan pacar saya yang sekarang jadi istri sih, Ci, ya. Kan Cici pernah ketemu juga. Itu nawarin, ayo kita kerjakan HDI yuk. Waktu itu saya juga nggak terlalu melirik sih bisnis apaan. Sampai suatu ketika itu di satu titik itu saya dikasih tahu ini, Ci, ada yang namanya potensi pendapatan. Nah, itu kan kalau kita di HDI itu ada namanya tabel potensi pendapatan, Ci. Nah, di situ dituliskan, Ci, saya amazing banget. Di tabel potensi pendapatan itu kalau kita ngerjakan bisnis ini serius, itu potensinya itu bisa 25,4 miliar loh, Ci. Apa? Coba. 25,4 miliar, Ci. Itu sebulan. Kalian ini main-main tadi cerita punya proyek 3,4 miliar. Sekarang potensi penghasilan bisnis itu 25 miliar. Aduh, modalnya tuh gimana? Kalian itu terus udah gitu ngajak aku lagi. Aku kan tahu, aku kan kere. Mana bisa aku ngerjain kayak gitu. Aduh, Ci, modalnya kecil kok. Orang kalau kita istilahnya biar dapat lisensinya saja ya, izinnya itu istilahnya kita udah diakuin gitu ya, itu cuma bayar 50.000, Ci. Wow. Coba ini luar biasa banget ya. Tanpa syarat loh, Ci. Tanpa syarat. Selain KTP, kita nanti bisa menjalankan sebagai distributornya. Aduh, keren banget ya. Ini kalian ini benar-benar ya cowok-cowok yang mengganggu aku, kehidupanku sampai aku sekarang nggak bisa tidur. Bayangkan sih seharga kopi satu gelas ini bisa jadi distributor sih. Wah, benar-benar lah. Dengan potensi pendapatan 25,4 miliar loh, Ci. Bayangkan. Itu per bulan loh ya, bukan per tahun, Ci. Jadi, dan waktu itu, Ci, aku diceritain itu ada lagi tambahannya. Itu waktu itu aku disampaikan, ini kamu kalau bisa dapat 1%-nya aja, dan itu dapatnya itu 254 juta loh, Ci, per bulan. 1% doang, Ci. Nggak dapat full. Bentar. Aku ngebayangin dulu ya tumpukan duitnya segimana. Wah, sekali keren banget ya. Pantesan kalian itu mulai berpikir untuk mulai resign ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Irwan ya kalau misalnya tadi saya melihat profil Irwan ini adalah barang langka ya istilahnya ya, punya keahlian khusus sampai bisa 14 tahun dengan posisi yang terus melanjak seperti itu, pastinya juga Irwan itu punya keahlian yang orang lain tuh nggak punya ya, apalagi sekarang ini kan cari klien itu nggak gampang, apa segala macam. Ini loh ngomong-ngomong nih, waktu Irwan mau resign itu apakah langsung ngomong langsung di ACC gitu sama bosnya Irwan? Sebetulnya pastinya sih diusahakan enggak, dipertahankan tidak. Bahkan beberapa customer itu sampai ketemu, kemudian ngomong, udah diomongin lagi, udah bikin kesepakatan. Pokoknya beberapa distributor pun menyayangkan. Tapi saya paham ketika kita bicara distributor dengan pabrikan itu kan bicara trust ya. Dan di sini saya semakin belajar bahwa mencari perusahaan yang bisa kita percaya itu semakin sulit sekarang ini. Ya, itu. Dan mungkin ketika nggak ada komitmen dan sebagainya akan sangat berat untuk seorang distributor. Nah, selain itu saya juga melihat ini bukan masalah uang, tapi masalah masa depan anak-anak saya, waktu saya dengan keluarga. Karena semakin lama dengan kondisi pandemi ini, walaupun penjualan oke, itu yang ada efisiensi. Nah, perusahaan kan pasti, kalau saya jadi owner, saya paham. Saya akan menuntut kenaikan target. Itu wajar lah. Saya sebagai owner, udah ada uang di sana, nggak mungkin nggak minta. Tapi kan saya akan keep sebisa mungkin pengeluaran. Nah, tapi penjualan harus naik, ini yang repot. Nah, saya juga mau nambah tim, mau nambah distributor pun nggak gampang.
Karena kalau kita nambah distributor, risikonya besar. Jangan-jangan barang kita nggak terbayar. Nah, saya melihat ketika kok istri saya menjalankan usaha yang disuruh cari orang sebanyak-banyaknya nggak keluarin uang. Nah itu menarik. Makanya saya bilang sama manajemen juga ya, minta maaf ini bukan masalah saya pindah kerja, enggak. Saya nggak ke kompetitor, nggak kemana. Tapi saya mau menjalankan sebuah bisnis yang di mana saya punya waktu banyak dengan keluarga. Apalagi anak-anak kan homeschooling ya, Cik ya. Jadi saya bukannya eh, tidak bisa punya waktu, tapi saya itu mencoba selalu ada di lingkaran anak-anak saya. Karena saya punya prinsip, guru les tidak bisa memenuhi beberapa hal yang ada dalam anak-anak saya. Ketika mereka punya pertanyaan tertentu, keingintahuan, saya akan masuk. Saya akan gali sampai dalam potensinya saya munculkan. Kalau tanya misalkan tentang pacaran, seks, ya anak umur sekarang pun saya tanya itu umur 10 tahun. Saya harus bisa menjawab, bukan orang lain. Nah ini kan nggak mungkin kalau saya masih kerja sebagai karyawan lagi di luar kota, saya langsung pulang di telepon mamanya. Anakmu tanya soal pacaran. Dengan pekerjaan di HDI ini, ya namanya HDI, saya melihat itu wajar, normal kalau saya kerja itu bahwa anak-anak tuh maklum. Dan memang CEO-nya, Brandon Chia itu malah ngomong, ini bisnis keluarga. Yuk kita bangun bersama-sama keluarga. Nah, saya melihat ini sebuah visi yang menarik. Saya bisa melibatkan anak-anak, saya bisa mengajarkan banyak hal ke mereka, ini ketemu semua. Itu sih. Makanya saya mencoba memberi penjelasan dan ya bukan hanya masalah faktor uang, tapi ada hal lain yang perusahaan memang nggak mungkin memenuhi kebutuhan itu. Jadi saya menyampaikan hal itu. Oh iya, jadi ditahan-tahan juga sekarang ini perusahaan nggak bisa memenuhi hal itu ya, ya udah gitu kan, seperti itu. Ya udah silahkan Karena aja. bukan masalah gaji lagi kan, ini kan masalah waktu. Jadi mau nggak mau ya, karena perusahaan sudah tidak bisa memenuhi lagi, ya karena biasanya itu kan seorang karyawan itu kan 7P ya, gerakan 7P apa 8P ya, pergi-pergi pulang petang. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman pingsan. Ya itulah makanya. Sih sebenarnya Irwan sih nggak potong pinjaman pingsan ya, tetapi ya itu tadi ya pergi pagi pulang petang gitu kan, udah sampai situ doang gitu ya. Kepala pelontos sih, nggak kan? Kalau ini model lah. Oke, nah kalau Daniel nih gimana nih? Kalau Irwan kan tadi bilang katanya ya istilahnya mungkin juga dari anak-anak dan sebagainya. Kalau Daniel waktu pas mau keluar itu mau resign itu apakah atasan Daniel itu langsung iya silakan Daniel silakan gitu. Pastinya enggak lah ya. Apalagi ini dia pegang kunci orang-orang kuncinya bang nih. Boleh nggak share? Pasti waktu itu memang ketika saya ngomong ke pimpinan itu nggak langsung di ACC, cuma ditanya kamu yakin, terus ditanya alasannya kenapa, ya saya bilang memang alasannya salah satunya masalah finansial, artinya memang tempat saya kerja gaji itu lumayan Ci, lumayan untuk ukuran tinggal di sebuah kota yang nggak terlalu gede itu lumayan, tapi mereka tahu bahwa alasan saya itu karena saya bisa dapat lebih besar di HDI, makanya waktu disampaikan gitu suruh mempertimbangkan lagi. Ternyata setelah 3 hari setelah itu Ci, setelah saya ngomong, itu pimpinan saya manggil saya. Daniel, kamu yakin mau keluar? Gimana kalau kamu tak naikkan jabatanmu, tapi jangan keluar? Itu serius Ci, waktu itu aku ditodong langsung. Yang awalnya saya nggak pernah ditawarin sama sekali, begitu mau resign, 3 hari setelah ngomong langsung dikasih tahu. Mau nggak kamu naik jabatan ini. Ya kalau naik jabatan otomatis income naik ya Cik ya. Ya cuman keputusan saya waktu itu sudah bulat sih, artinya ya meskipun naik di tempat kerja saya dulu itu tetap tidak bisa setinggi di HDI Cik, serius itu. Iya. Itu makanya dipegangin terus sih dulu. Jadi walaupun sekarang ini ditawarkan untuk posisi yang lebih, ya pemikiran bahwa memang udah pengen jadi pengusaha, akhirnya ya udah ditolak aja seperti itu ya. Ini menarik banget ya.
Jadi saya melihat figur Anda ini memang sudah posisinya itu nggak mudah ya untuk mencapai itu, tapi kok bisa tiba-tiba resign ya. Nah, ini juga pertanyaan saya nih ya, emang kapan sih mulai jalanin HD-nya? Mungkin Irwan sendiri waktu kapan sih jalanin HD-nya? Kok bisa gitu ya? Udah repot kayak gitu, udah sibuk, udah sana, udah sini, kok bisa itu jalanin HD-nya itu emang kapan waktunya? Saya pengecualian. Jadi ini saya harus cerita bahwa istri saya menjadi korban pertama. Jadi dia yang menerima susahnya, merasakan merintis tadi. Waktu sudah siap saya masuk. Nah ini kalau suaminya dengar hati-hati ya, atau kita pura-pura mereka nggak dengar aja ya. Jadi ternyata ada tips ya, untuk para suami bisa mengeksploitasi istri dengan baik. Canda sih enggak. Jadi istri saya menjalankan itu dari tahun 2012 karena awalnya anak mau dioperasi, kemudian nggak jadi karena mengkonsumsi produk dari ini. Dan kami sangat-sangat ya amazed banget lah, ini luar biasa, dan kita coba pelajari, waktu itu belum serius, dan saya pun melihat nggak bener nih MLM, ngapain kamu jalani? Kalau produknya aja oke, tapi nggak usah lah dijalani. Sampai ya inilah triknya istri saya kemudian memberikan ini apa namanya tiket kapal pesiar sendirian. Ya, saya disuruh berangkat kapal pesiar. Nah, saya naik kapal pesiar itu kok enak ya, makanannya enak, nggak perlu bawa apa-apa, semua disiapin, tiket dari Jakarta naik Singapore Airlines segala macam. Nah, terus yang menariknya di kapal itu bukan saya menikmati 5 hari 4 malam aja jalan-jalan, tapi saya melihat bahwa bisnis ini juga mengajarkan banyak hal. Ketika setiap malam kita kumpul, loh saya melihat kok ini bukan hanya hura-hura, ada sebuah pencerahan, pembekalan leadership, ada juga kita memikirkan orang lain. Di sini saya mulai melihat saya tidak sekali tidak menyalahkan bisnis konvensional ya, tapi jarang bisnis yang kemudian mengambil porsi dalam pertemuan itu untuk memikirkan di luar bisnisnya, untuk memikirkan orang lain. Buat saya ini spesial, dan saya mulai tertarik. Kemudian jalan-jalan sekeluarga saya tambah tertarik. Sejak itu saya ikut beberapa pelatihan yang ada. Jadi hebatnya ada pelatihan, dan sejak itu saya memutuskan ini pilihan yang tepat, saya pikir. Jadi bisa jadi kalau saya selesai pensiun, saya punya uang pun, tapi mindset saya belum sebagai bukan sebagai pengusaha. Nah, repot ya, uang banyak belum siap, yang ada mulai usaha setahun 2 tahun selesai uang habis. Yang tadinya buat anak-anak jadi beban buat anak-anak. Nah, saya nggak mau. Saya pikir mumpung awal, saya coba untuk persiapkan dulu ya. Apalagi ini kalau gagal pun kan nggak banyak resiko. Modal 50.000. Ya, jadi saya jalankan, karakter anak-anak saya siapkan, begitu siap, terserah anak-anak mau asetnya dimanfaatkan atau mereka hanya terima income pasif income pun oke. Nah, itu yang saya pikirkan. Ya, makanya sekarang ini di 2021 saya memutuskan saya menjadi suami yang mendukung sepenuhnya dan terlibat dalam bisnis tadi. Wah, jadi kalau Irwan ini udah menikmati, jadi udah ada bisnisnya dulu ya, baru setelah itu terbuka. Tapi jarang juga loh Irwan yang seperti ini tuh, jarang juga. Ada juga yang suami-suami itu istilahnya ya udah nggak apa-apa. Nah mungkin saya pernah mendengar sih di desas-desus dari orang lain gitu kan, makanya kenapa saya ngajakin Irwan sama Daniel ini untuk ngobrol ini juga. Saya dengar-dengar kalian ini ikut yang namanya MM apa seperti itu nih, cuman make sure aja gitu loh ya, sampai saya belepotan ngomong aja juga nggak bisa ya. Nah jadi ada beberapa yang katanya enak loh, katanya sekarang ini mereka itu punya istilahnya punya usaha sendiri, istri. Nah makanya seorang wanita ini kan pengen punya usaha juga sebetulnya ya Irwan ya. Saya juga takut kalau ada apa-apa dengan istilahnya pasangan hidup saya, usahanya segala macam seperti itu ya. Nah jadi ini adalah jalan keluar banget buat saya nih Irwan. Aduh terima kasih banget. Nah Daniel nih, kalau Daniel kan sekarang ini merintis usaha ini sambil kerja atau gimana nih Daniel?
Ya Ci, saya sambil kerja dulu, jadi gabung itu tahun 2015 dan itu kebetulan juga baru baru masuk di kantor ya, baru masuk kerja. Nah itu saya langsung jalankan HDI juga karena waktu itu ditawarinnya ya sejak mulai kerja itu ditawarin sama mantan pacar saya. Jadinya awalnya juga nggak terlalu apa namanya nggak terlalu respect ya, cuman ya udahlah kalau kamu mau jalanin aja, tapi aku nggak mau ikut-ikutan. Tapi nah ya itu namanya rayuan wanita ya Ci ya. Jadi awalnya dirayu untuk beli produk. Oke lah aku beli, aku pakai, cocok ya. Sampai akhirnya dirayu terus, ayolah coba jalankan bisnisnya sampai yaitu tadi titik baliknya ketika dikasih tahu tabel potensi pendapatan itu mulai waktu itu beneran nggak bisa tidur Ci, aku dikasih tahu itu Ci. Sekarang kamu yang membuat kamu yang membuat aku nggak bisa tidur. Jadi jalankannya itu bisa ya di sisa-sisa waktu kerja itu bisa ya Daniel ya? Bisa, karena kan fleksibel sih. Jadi enaknya di HDI itu jam kerjanya kan fleksibel. Jadi ya kita atur sendiri aja. Nah, saya juga bagi waktunya juga di situ. Ya. Jadi gampang banget ya. Tapi kan kayaknya gini ya, kalau saya melihat ya, kayak posisinya Pak Irwan, posisinya Daniel, seperti itu kan udah di posisinya yang agak-agak ya istilahnya udah punya ego lah gitu kan istilahnya ya. Orang-orang udah mencari kita gitu ya. Ini saya ini juga kayaknya risih banget ya kalau mulai aduh kayaknya malu gitu kan. Ya terus udah gitu gimana ya gitu kan nggak ada yang ngajarin atau apa gitu ya. Nah gimana sih waktu awal pertama boleh nggak cerita sih Daniel? Awal pertama? Ya. Aku ketika jalanin ya biasa aja ya. Jadi karena kan kondisinya dulu aku itu nggak ada istilahnya, kita itu kan ada upline Ci namanya. Upline itu kan yang membimbing kita, yang mementori. Nah kebetulan upline saya ya kebetulan kan mantan pacar saya. Waktu itu belum stay di tempat saya. Jadi saya itu istilahnya tanpa ada orang yang menemani sih. Wah, ini sambil menyelam minum apa nih ya? Iya, inspiratornya dia. Minum manisnya cinta ya. Jadi upline sekaligus juga mantan pacar gitu ya. Keren juga ini ya. Nah, terus karena nggak ada yang menemani, jadi ya apa namanya sendirian Ci. Jadi waktu itu saya kalau training juga kan nggak ada kantor juga tuh di tempat saya. Jadi saya training itu harus ke keluar kota. Dulu yang paling dekat saya training ikut ke Surabaya. Karena Jawa Timur kan. Jadi saya ikut training. Sempat juga saya pas ada urusan kerjaan di Jakarta, saya mampir ke kantor Jakarta ikut training. Wah, lumayan juga ya perjuangannya ya. Tapi diniatin ya. Iya Ci, karena kan income-nya gede Ci. Wah, luar biasa sekali. Ini aku beruntung sekali ya punya upline nantinya kayak kalian ini ya, deket-deket nih. Ya itu, jadi dan waktu itu disuruh juga, ayo ikut pertemuan, ikut training. Waktu itu ada event besar di Surabaya kan setahun 2 kali yang namanya BES. Yaitu saya disuruh ikut ya datang, sampai disuruh beli buku, beli CD, ya saya beli juga. Jadi benar-benar ngisi gitu ya, ngisi ini Ci, pengetahuannya Ci. Bukan ngisi hati, karena upline-nya kan ngisi hati. Ini menarik sekali. Iya, menarik sekali ya. Ini sekarang ini juga saya kok tiba-tiba jadi kayaknya jadi percaya banget sama kalian ya. Soalnya ya yang penting adalah kita tuh percaya ya. Lalu juga kalau saya udah percaya, saya yakin bisa berhasil nih. Wah, itu yang 3,4 miliar itu aku ini udah berbunga-bunga nih di hatiku nih kayaknya. Amin. Semoga Cici dapat juga. Amin. Wah, hebat ya. Tantangannya cukup berat juga ya. Nah, kalau sekarang ini Irwan tadi udah dirintis oleh sang istri seperti itu ya. Jadi mungkin saya juga sekarang ini nanti mau merayu suami saya gitu kan ya, bahwa seorang istri itu juga bisa menjadi istilahnya mempunyai yang namanya
lifeboat ya. Lifeboat itu adalah di mana para suami kalau misalnya ada apa-apa, saya juga punya usaha, apalagi usahanya itu bisa menghasilkan yang tadi ya. Berapa tadi? 250 juta per bulan. Wah, keren banget ya. Seperti itu ya. Nah, kalau gitu juga pernah nggak sih yang merasa kayaknya down atau putus harapan apa segala macam gitu loh? Itu tolonglah kasih tahu aku dulu ya, jadi jangan sampai aku tuh nanti putus harapan seperti itu loh, Irwan. Ini ada bayangkan saya misalnya, ini saya cerita padanya ketika mengatur para distributor, mereka itu berlomba-lomba meminta keagenan khusus di suatu area. Dan kalau kita bicara makan siang, itu deal bisa proyek ratusan juta, sekian M. Tiba-tiba kan saya harus mengadakan meeting, ketemu orang, bicara bisa 3 jam, belinya 1 botol madu sih. Itu kalau beli. Itu kan kadang gini ya Ci ya. Aduh, dulu saya dicari-cari orang, mereka dapat tanda tangan saya itu happy. Sekarang saya dapat tanda tangan mereka happy saya ketika mereka mau ngisi formulir. Nah, terus terang ini jadi tantangan buat saya nggak mudah. Tapi saya kemudian berpikir nggak bisa. Memang kelihatannya keren, tapi itu bukan bisnis saya. Bahkan ketika saya deal sekian M, gaji saya tetap. Nah, Pak, kenapa enggak saya punya bisnis sendiri? Oke lah, saya melihat bagaimana perjuangan istri saya dan saya pikir adil ketika Tuhan menempatkan saya di posisi itu ya. Saya harus merasakan itu dan saya sehingga bisa nantinya juga menghadapi online atau rekan kerja itu bisa menceritakan ke mereka bagaimana susahnya dan bagaimana kita harus bertahan. Dan saya cuma berpikir ini bisnis saya. Saya rintis dari sekarang, ini bisnis yang harus saya kerjakan seperti apapun, dan saya lihat potensinya besar, manfaatnya juga bukan hanya uang, tapi ke keluarga saya, ya kenapa enggak. Itu yang seringkali menguatkan saya, dan juga melihat teman-teman yang luar biasa di HDI, yang mereka sudah bisa mencapai ya nilai yang ada yang merintis lama dan kemudian bertahan itu berhasil banyak. Dan saya melihat itu kuncinya. Itu kuncinya ketika orang mau konsisten untuk bertahan, dan mengikuti sistem yang ada. Itu yang memberi saya kekuatan sih. Mereka hebat-hebat. Iya, iya, iya. Ya kebayang lah ya, biasanya teken-teken ratusan juta, miliaran gitu. Sekarang ini, aduh maaf ya, beli odol 1 aja gitu. Berarti apa lagi? Ya, tapi kan itu yang tadi ya, yang 250 juta itu aja ya, istilahnya yang potensi penghasilan tadi 25 miliar itu ya, ya artinya kan worth it banget lah ya. Aku sih, ya aku ngelihat sih banyak sih yang sekarang ini ya, yang tadinya kalau saya liatin ada keagenan yang untungnya itu cuman jualan itu 100 atau 200 rupiah, tapi kalau banyak ya kan agen, keren banget ya. Nah, seperti itu ya mungkin. Nah, Daniel nih gimana nih? Kayaknya juga pasti ya punya apa suka dukanya nih ya. Jadi tolonglah kasih tahu Cici dulu ya. Jadi Cici itu nanti nggak akan muntaber ya, mundur tanpa berita. Iya, Ci. Jadi tadi kan aku cerita kalau yang berat itu pertama karena nggak ada upline yang dampingi satu kota gitu kan, jadi upline-nya di luar kota semua, pendampingan ya by phone, by WA. Kalau dulu kan belum ada Zoom kayak gini yang sering online gitu kan, jadi dulu belum bisa seintens ini. Dan juga Cici perlu tahu, jadi tempat kantorku di bank itu dengan rumah saya itu jaraknya sekitar 1 jam perjalanan naik kendaraan. Jadi lumayan jauh. Dan waktu itu saya kan nggak seperti sekarang, Ci. Belum punya mobil, jadi naik motor. Nah, jadi sering saya itu, biasanya saya kan ngerjakan HDI setelah pulang kantor. Nah, setelah pulang kantor itu saya nggak langsung pulang, Ci. Karena kalau pulang ke rumah dulu, buang waktu. Perjalanan ke rumah 1 jam, nanti mandi dan sebagainya berangkat lagi. Jadi saya seringnya langsung. Jadi sering itu pulang jam 9, jam 10 malam itu sudah biasa dulu saya naik motor itu. Nah, jadi memang suka dukanya seperti itu, apalagi waktu istri saya juga
sudah jadi istri ya waktu itu ya. Jadi tinggal di Banyuwangi juga, merasakan juga. Jadi kami itu benar-benar merasakan perjuangan gimana susahnya naik motor, ngerintis bisnis ini, dan sering juga udah nembus panas, hujan-hujan. Ternyata orangnya nggak ada, Ci. itu nyesek itu, Ci. Waduh, itu udah, aduh, aku udah capek-capek pulang kerja. Udah kadang saya nggak makan itu nanti belakangan setelah presentasi gitu ya. Waduh, itu kalau udah sampai rumahnya, wah orangnya nggak ada, atau di tengah jalan di WA, Mas sorry ya saya lagi ada acara. Waduh, itu rasanya sudah mau runtuh dunia kalau ada orangnya, mungkin kupukul-pukul itu, Ci. Iya, soalnya tuh saya deket sama mentor hijau. Makanya Ci, kalau zaman sekarang ya, kalau aku sering presentasi by Zoom gini, orangnya tiba-tiba nggak jadi, itu mah udah makanan biasa, saya mah nggak pusing. Udah pernah ngalamin sakit. Aduh, beruntung banget ya kalau Cici mulai dari sekarang ya, kayaknya udah cuek aja lah. Kalau misalnya dia batalin Zoom-nya, paling-paling aku masak lagi aja, nggak ada masalah. Iya. Ya, jadi nggak usah baperan lah gitu ya istilahnya ya. Nah inilah ya justru. Tapi ngomong-ngomong ya, kok kalian ini kok kompak banget ya kayaknya tuh, gimana sih caranya? Emang harus ini kalau kayak gini tuh emang saling menguntungkan atau gimana sih? Atau gimana nih? Aku juga jadi penasaran kok bisa jadi sohib begini nih, gimana nih? Emang kerjaannya tuh ngapain aja, masing-masing kerja atau mesti gimana nih? Jadi kalau di perusahaan tadi saya mau mengekspan usaha, apalagi saya mau mencapai target penjualan, saya harus gimana caranya lah dengan resource yang terbatas. Kalau sekarang enggak, saya justru mendapatkan potensi penghasilan ketika dikerjakan bersama-sama. Nah, saya cukup mengkonsumsi 1,5 juta kurang lebih untuk keluarga. Itu pun seringnya kurang. Kami berempat soalnya. Dan kami sudah yakin produknya bagus. Sudah tahu hasilnya. Nah, baru kita tinggal membantu rekan kerja yang ada sampai mereka punya tim dan kita kerjakan sama-sama. Hasilnya pun masuk ke kita semua. Itu yang saya dapatkan. Iya. Jadi memang kerjanya tuh nanti sebagai tim ya. Jangan ninggalin Cici loh ya. Jangan ninggalin Cici loh ya. Kalau Cici dapat, saya dapat, Dani dapat. Itu menariknya. Gitu. Kalau punya downline kayak Cici ini, jaringannya bakalan gede ini, bau-baunya ini. Yeah. Jadi kalau saya daftar, Irwan dapat, Daniel dapat gitu ya. Saya juga dapat gitu ya. Semua dapat, itu yang menariknya. Enak ya, bener ya. Kalau gitu memang kita harus jadi tim ya gitu. Ngomong-ngomong ya, sebelum full time sama seudah full time tuh ada bedanya sih, enggak? Beda, Ci. Apanya coba yang bedanya? Kalau aku sih ya, bedanya itu, jadi kan kebetulan kan aku full time itu kan mulai Januari 2020. Jadi saya terakhir kerja itu Desember 2019. Jadi kalau ditanya, ini resign pasti karena ada COVID ya, enggak. Jadi saya resign itu belum ada COVID dan nggak pernah kepikir bakalan jadi seperti ini. Nah, jadi tahun 2019 ke tahun 2020 itu perbedaannya luar biasa sih. Kalau tahun 2019 saya ngerjakan part time ya. 2019 itu hasilnya, omsetnya dalam 1 tahun itu naiknya bisa 2 kali. Itu part time, Ci. Nah, setelah full time di tahun 2020 itu kemarin saya ngitung naiknya itu bukan 2 kali tapi 4 kali, Ci. Hampir 5 kali 1 tahun. Aku dengar 2 kali aja udah kaget. Waduh, ini 4 kali. Ya ampun, keren banget. Kok bisa sih seperti itu ya? Ya itu karena kan jadi sekarang karena makin intens, jadi waktunya benar-benar dicurahkan maksimal di sini, fokus itu, jadi kerjanya benar-benar maksimal dan hasilnya luar biasa gitu ya. Ketika saya tambahkan waktu kerja saya itu hasilnya berlipat-lipat gitu loh, Ci, dibanding ketika saya dulu part time.
Tapi sebetulnya ya memang masih bisa lah ya kalau kita masih kerja atau apa Oh, gitu kan. bisa. Ya, jadi Bisa. Sangat-sangat worth it. Jadi dikerjakan part time pun sangat worth it. soalnya kan kalau Cici kan masih punya anak gitu kan ya. Udah gitu terus sekarang ini harus masak, harus ke pasar, harus pikirin segala macam. Ya kayaknya belum begitu full time amat sih, walaupun butuh banget duitnya. Bisa sih, bisa dikerjakan kapanpun. Saya sendiri mulai juga waktu mau mulai full time juga pagi tetap harus kantor, kemudian malam baru bisa fokus ke kerjaan. Karena saya juga mesti jaga profesionalitas kan, saya nggak mungkin mengisi acara ataupun prospek pada saat jam kerja. Ya kecuali istirahat lah ya. Nah, ini yang menarik pada saat kita mencoba untuk bekerja lebih sibuk, itu justru lebih hasilnya lebih optimal dua-duanya. Karena saya akan mencoba menyelesaikan kerjaan di sore hari, dan setelah itu saya buru-buru switch ke HDI. Menariknya setelah saya full time di HDI, itu bukan hanya soal penghasilan naik iya. Walaupun kalau bicara setelah saya full time masih sulit ya, karena hitungan bulan. Tapi memang sebelumnya ketika saya sudah mulai sebagian terlibat, itu ya hampir naik seperti Pak Daniel tadi. Yang menarik, kalau dulu saya itu harus mengikuti rencana kerja dari atasan saya, dari perusahaan tempat saya bekerja, kalau sekarang saya punya kebebasan untuk mengatur. Termasuk kemarin 1 bulan saya coba jalan-jalan, membuktikan benar nggak sih usaha ini ditinggal 1 bulan jalan. Ternyata ya jalan, bisa kerja juga, bisa dikerjakan dimanapun. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika banyak anak-anak sekarang itu ingin nomaden, kemudian punya kantor di Bali, kerja di sana, mengerjakan semua bisa dilakukan. Bahkan kita bisa punya kehidupan yang lebih berkualitas. Itu yang menariknya. Wah, keren banget ya. Ini menarik banget ya. Jadi kalau misalnya Cici udah habis masak-masak daripada diem-diem seperti itu, tinggal ngerjain aja ya sedikit-sedikit gitu ya. Lama-lama jadi bukit, yaitu 250 juta ini terngiang-ngiang terus nih di telinga tuh gimana gitu ya rasanya. Kayaknya bulan ini baru ditransfer, bulan depan udah ada lagi tuh duit ya. Belum habis bulan ini. Ngomong-ngomong ya, selain ini tuh apa aja sih yang udah didapat dari HD? Ya, banyak sih selain tadi ya, selain pastinya penghasilan yang meningkat. Nah, karena kemurahan juga ya dapat namanya royalti. Wow. Royalti, dan saya berharap bisa pada satu titik memiliki saham di HDI. Ini yang menarik karena setahu saya dalam dunia bisnis distributor pun jarang para distributor mendapatkan kesempatan untuk memiliki saham perusahaannya. Ketahuan semua nanti hitung-hitungannya dulu ya. Nah, saya melihat ini menarik, dan kemudian royalti itu pendapatan nasional, bukan hanya tim saya, tapi tim semuanya pun saya mendapatkan bagiannya. Loh, kok Itu. bisa ya? Jadi yang kita nggak kerjain itu kita dapat bagiannya gitu? Ya, setelah level tertentu, kita akan mendapatkan bagian penjualan nasional. Jadi, ini yang saya lihat ya hebatnya sistem di HDI, sehingga kita nggak melihat tim lain itu sebagai kompetitor, enggak. Tapi kita berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan pendapatan nasional, kita juga yang dapat. Walaupun kalau tetap ya saya fokus ke tim, itu tetap kita bantu. Tapi kalaupun sama-sama kita kolaborasi itu menarik, karena saya pun dapat pendapatan nasional. Dan itu tidak dibatasi, semua asal mau kerja keras bisa dapat. Belum jalan-jalannya, belum ilmunya ya, seringkali leadernya sharing tentang leadership, tentang parenting, komplit itu. Wah, keren ya. Itu loh yang jalan-jalan ini tuh jalan-jalan, aduh kemana aja sih yang udah bisa didapetin jalan-jalannya itu. Saya pengen banget nih jalan-jalan nih, kakinya udah gatel nih pengen jalan-jalan nih. Itu dibayarin, benar Wan? Bayarin, tinggal ya yang nggak disiapin bagian dalam sih. Kalau kaos sudah disiapin, pakaian, seragam, koper, tinggal berangkat, tiket. Yang terbaru nanti, kemana Pak Daniel? Nanti ini tahun 2021 kita bisa mendapatkan tiket kemana? Tahun 2021 kebetulan
kami dapat itu Ci, dapat ke Vietnam. Nah, Jalan-jalan. itu yang 2020, yang nanti yang Cici bisa dapetin. Oh, yang 2021 nanti Cici bisa dapat ke Korea. Korea sih. Itu loh ya. Ketemu opa-opa sih. Opa-opa Korea sih ya, bukan opa-opa Indonesia ya, yang udah. Wah, ini aku ketemu Han Ji Pyong ya. Han Ji Pyong sih. Saya ketemu Dalmi. Nah, sama satu lagi Dan, ada yang ketinggalan. Itu yang paling itu tadi ada yang kelewatan Pak Irwan. Itu yang ke Korea itu Cici bisa dapat 2 tiket loh. Jadi dua ya? Iya benar 2. Suami istri. Langsung wah, asik ya bisa honeymoon lagi nih, ajakin si Koko honeymoon ya. Senang banget ya pasti. Nah, itu selain ke Korea bisa dapat juga yang paling heboh itu nanti kita jalan-jalan ke Skandinavia, Ci. Main salju. Itu impian saya pergi ke sana. Aduh, gimana caranya? Asik banget. Pas bulan Desember rencananya sih. Desember itu kita akan ke sana waktu musim salju, pokoknya keren lah. Wah, keren banget ya. Jadi, aduh, ini nih kalau misalnya nggak inget waktu saya harus masak nih, kayaknya pengen ngobrolnya yang panjang banget nih. Asik banget ya ngobrol sama kalian ini. Aduh, benar-benar deh, untung banget saya bisa dapat informasi yang segini kerennya gitu ya. Tapi mana ya? Ini si Koko nih udah nungguin, saya mesti masak nih di rumah nih, ya. Jadi Oke. Jadi nanti mungkin lain kali kita kontak lagi, dan jangan lupa loh ya di ngobrolan selanjutnya itu tolong ceritain tentang yang 3,4 miliarnya itu. Siap. Nanti kita ceritakan caranya. Syukur-syukur juga bisa dapetin caranya ke Korea. Ada kapal pesiar juga ya tadi ya, lupa kita sebut ya. Kapal pesiar. Oh, itu tripnya ini bisa sekaligus dapat ya? Ada, bisa semuanya. Dan ingat sih, walaupun ini COVID, kalaupun di cancel karena alasan keselamatan, perusahaan pun akan mengembalikan dalam bentuk uang tunai. Wow. Menarik banget. Ya, tapi pengennya sih jalan-jalan ya lah. Pasti sih, kalau bisa bertiga, sekeluarga kita jalan-jalan semuanya, biar seru lah pokoknya. Ya, kalau bisa jalan-jalan seperti itu. Oke deh, mungkin saya juga bukan nggak kangen ya sama kalian ya. Aku nih udah nih. Ya, nanti bonnya bayar aja sama Irwan ya. Maaf ya. Oke. Oke, Ci. Thank you. Bye.